Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Novianti, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pembimbing Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang akhlak dan faktor-faktor pembentukan akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia disamaartikan dengan budi pekerti, kesusilaan, dan sopan santun. Pengertian akhlak menurut istilah adalah sistem nilai yang mengatur sikap manusia di muka bumi. Nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam yang tercakup di dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber nilai dan ijtihad sebagai metode berpikir. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tingkat kesempurnaan keimanan seseorang. Itu contohnya adalah sedekah, istiqomah, qanaah, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini adalah tingkah laku yang tidak terpuji yang dapat menyakiti hati seseorang. Itu contohnya adalah sombong, dengki, iri hati, dan masih banyak lagi. Baik, kita masuk ke dalam faktor-faktor pembentukan akhlak. Faktor-faktor pembentukan akhlak terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri kita sendiri. Antara lain adalah naluri. Naluri atau insting adalah suatu kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang berlangsung secara tidak disadari. Contohnya adalah naluri makan, naluri minum, naluri keibuan, naluri kebapaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu yang selalu dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk kita kerjakan. Itu contohnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya makan, minum, mandi, berpakaian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah keturunan atau warisan sifat. Keturunan atau warisan sifat adalah sikap orang tua yang turun langsung kepada anaknya atau kepada cucunya secara tidak langsung atau kepada generasi selanjutnya. Yaitu contohnya seorang ayah yang dermawan, sikapnya itu akan turun kepada anaknya. Yang keempat adalah keinginan atau kemauan. Keinginan atau kemauan adalah fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Ini merupakan kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal perbuatan yang sungguh-sungguh. Contohnya itu, jika kita ingin mendapat nilai yang bagus atau ranking yang bagus, kita akan mengorbankan waktu untuk belajar bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kelima adalah hati nurani. Hati nurani adalah sistem nilai moral seseorang tentang kesadaran akan baik atau buruk dalam melakukan sesuatu. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya berbuat buruk dan berusaha untuk kita mencegahnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri kita sendiri. Antara lain, yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. Contohnya, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu memengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan sikap. Jadi misalnya nih, kita berkumpul untuk melakukan hal-hal yang positif, maka perilaku, sikap, dan tingkah laku kita ikut positif. Dan sebaliknya, jika kita berkumpul untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka sikap, pola pikir, dan perilaku kita ikut negatif juga. Yang kedua adalah pengaruh keluarga. Keluarga merupakan pendidikan yang paling utama. Fungsi pendidikan dalam keluarga adalah memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pengamatan, agar mendapatkan tingkah laku atau adab yang baik. Contohnya, di dalam suatu keluarga
anaknya diajarkan tentang cara adab atau disiplin terhadap kepada orang tua, teman, guru yang lebih tua atau yang lebih muda, pasti anaknya memiliki adab yang baik. Yang ketiga adalah pengaruh sekolah. Sekolah merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Di sekolah, anak diajarkan belajar ilmu pengetahuan dan diajarkan sopan santun kepada guru, teman, kakak kelas, atau adik kelas. Jadi contohnya tuh gini, kalau anak di dalam rumah, di suatu keluarga, sudah mendapatkan pengajaran tentang adab atau sopan santun kepada guru, teman, kakak, adik, jadi dia sudah dapat memberikan suatu contoh di sekolah yang baik. Dan yang keempat adalah pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dalam kelompok yang memiliki aturan tertentu. Jadi di sini di dalam masyarakat kita itu diajarkan bagaimana peduli terhadap tetangga, lingkungan, atau lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.